Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Cangge Biologi. Hari ini Mbak Cangge bakalan melanjutkan materi kita yang kemarin belum terselesaikan, yaitu materi substansi genetika part kedua. Bahas apa Mbak? Sekarang kita bahas tentang yang namanya asam nukleat, yaitu DNA sama RNA. Cekidot. Ini ada soal yang berhubungan dengan asam nukleat, yaitu manakah yang merupakan satu ikatan nukleotida? Mbak Cangge mau nerangin dulu. Tarat. Nih, geli. Ada yang namanya asam nukleat. Asam nukleat. Di dalam tubuh kita, semua makhluk hidup kecuali virus ya. Virus kan tidak termasuk makhluk hidup. Asam nukleat itu ada dua macam. Ada DNA dan juga RNA. Tapi ingat, virus hanya punya salah satu. Virus tok. Virus aja yang hanya punya DNA saja atau RNA saja. Sedangkan kita, makhluk hidup yang lain, punya dua macam asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Nah, asam nukleat kita ditemukan di kromosom. Ada DNA, ada RNA. Nih. Asam nukleat itu sebenarnya tersusun dari yang namanya polinukleotida. Hati-hati, asam nukleat kita tersusun atas yang namanya polinukleotida. Apa itu Mbak polinukleotida? Poli itu banyak. Sedangkan nukleotida punya susunan bentuknya bundar, namanya PO4 alias fosfat. Bentuknya segi 5. Nah, nih, ini adalah gula pentosa. Nah, pentosa. Sedangkan yang terakhir adalah basa nitrogen. Nih, basa nitrogen. Jadi ingat-ingat, polinukleotida tersusun atas yang namanya fosfat, gula pentosa, basa nitrogen. Fosfat bentuknya lingkaran, gula pentosa, penta berarti segi 5, dan basa nitrogen terserah ya. Kalau Mbak Cangge pakai gambar seperti ini. Basa nitrogen ada dua macam, ada purin, ada pirimidin. Ada purin, ada pirimidin. Purin anggotanya nanti ada adenin dan guanin. Ada adenin dan guanin, sedangkan pirimidin ada T sama C. Oke. Purin ada adenin, ada guanin, sedangkan pirimidin ada timin, ada sitosin. Beres. Tapi ingat, ada lagi ketinggalan satu. Tadat! U itu apa Mbak? U itu urasil. Loh Mbak, kok ada dua? Nah, kalian harus tahu, DNA hanya memiliki T, timin. Sedangkan RNA, dia tidak punya T, tapi punyanya U. Jadi nanti tinggal diganti, T-nya diganti U. Beres. Jadi ingat-ingat, ada AGTC, adenin, guanin, timin, sitosin. Tapi ingat-ingat, karena polinukleotida dan DNA itu berpasangan, jadi di basa nitrogennya nanti berpasangan, Dek. Yang harus kalian paham, basa nitrogen ini purin selalu berpasangan dengan pirimidin. Oke, purin selalu berpasangan dengan pirimidin. A harus dengan T, nggak bisa dengan yang lain. Nah, nih, sedangkan G selalu dengan C. Hati-hati ya. A dengan T, G dengan C, C dengan G, T dengan A. Loh Mbak, U-nya gimana? Lah, kalau yang ditanyakan ke RNA, pasangannya A bukan T, tapi U. Kalau di RNA. Tapi kalau masih di DNA, pasangannya A adalah T. Pasangannya T adalah A. Beres. Kita lihat ke soal, manakah yang merupakan satu ikatan nukleotida. Ingat-ingat nukleotida, fosfat, gula pentosa, basa nitrogen. Kita lihat berarti nomor sama berapa saja? 1, 2, 3. Ini 1, ini 2, ini 3. Boleh? Boleh. Ada nggak 1, 2, 3? Ada. Jawabannya adalah yang E. Beres.
Deal? Mbak, boleh nggak Mbak aku nulis 7, 2, 4? Wow, ingat carilah yang segaris. Cari yang segaris. Oke? Berarti jawabannya adalah yang 1, 2, 3. Adalah yang E. Beres. Mbak Canggi mau kasih info. Ada nukleotida, ada nukleosida pakai S. Kalau pakai S nukleosida, yang dihitung hanyalah gula pentosa dan basa nitrogen. Fosfatnya nggak pakai. Oke? Kalau nukleotida komplit, fosfat, gula pentosa, basa nitrogen. Tapi kalau nukleosida, yes, tanpa fosfat. Jadi hanya gula sama basa nitrogen. Oke? Beres, kita masuk ke soal selanjutnya. Tarat! Soal selanjutnya. Nah, perhatikan tabel perbedaan DNA dan RNA berikut ini. Yang ditanyakan mana saja perbedaan yang paling sesuai. Ingat, ini selalu muncul loh, Dek, kalau di UTS ataupun PAS. Yes, beda DNA sama beda RNA. Apa saja, Mbak, beda DNA sama beda RNA? Poin-poin yang kalian harus pahami. Yang pertama, lokasinya itu berbeda. Yang kedua, jelas fungsinya. Yang ketiga, kadarnya, jumlahnya. Yang keempat, strukturnya alias rantainya. Sekarang nukleotidanya. Nukleotida ada fosfat, fosfat sama ya. Gula pentosa yang berbeda. Ini yang berbeda saja yang ditulis Mbak Cangge. Gula pentosanya berbeda sama basa nitrogen jenis yang T sama U tadi loh. Ayo apa ayo? Purin apa pirimidin? Yes, pirimidin. Nah, ini basa nitrogennya yang pirimidin saja. Nih. Kelihatan? Oke. Kita lihat cek lokasinya DNA di mana, Mbak? Lokasinya DNA ditemukan di nukleus, mitokondria, kloroplas. Ini lokasi ditemukan yang namanya DNA. Sedangkan RNA lokasinya adalah di nukleus ada, sitoplasma juga ada, sama ribosom. Ini adalah RNA. Yang kedua, fungsinya agak majuan dikit, agak ke atas, say. Fungsinya DNA itu berhubungan dengan pembawa informasi genetik. Pembawa informasi genetik. Oke, itu DNA. Mbak, RNA, Mbak, ada hubungannya dengan informasi genetik? Nehi, tidak ada. Jadi, makanya ada istilah, ayo tes DNA, ya kan ya? Untuk ngelihat itu keturunannya atau tidak. Tidak ada istilah, ayo tes RNA. Nggak ada kan ya? Jadi ingat-ingat, tes DNA itu berhubungan dengan melihat bagaimana kedekatan genetikanya antara orang tua dengan anak. Kalau hampir sama, berarti itu keturunannya. Nih, pembawa informasi genetik dan apa hubungannya Mbak dengan RNA? DNA dan RNA hubungannya adalah pada saat sintesis protein, pembentukan protein. DNA sebagai pengatur proses sintesis protein, sinprot, sedangkan RNA hanya sebagai pelaksana proses sintesis protein. Pelaksana sintesis protein. Nih, beres? Yang ketiga itu adalah kadarnya. Kadarnya DNA dari generasi ke generasi selalu tetap, sedangkan RNA berubah-ubah. Nih, berubah-ubah. Lagi, rantainya. Ingat, DNA adalah double helix yang panjang, itu DNA panjang. Tapi kalau RNA single pendek. Oke? Nukleotidanya, gula pentosanya sesuai namanya deoksiribosa
Sedangkan RNA-nya adalah ribosa. Beres? Yang terakhir, basa nitrogennya. Ingat yang tadi Mbak Canggih bilang. T sama U. Yang berbeda di sini, ini punyanya timin, sedangkan ini punyanya urasil. Yang lainnya normal. AGTC, AGUC. Mbak, guruku pakai S boleh. Monggo. S sitosin, C citosin. Oh, sama aja, ya kan ya? Yang satunya Agus, RNA, yang satunya AGTS, DNA. Beres? Yuk kita lihat soal manakah perbedaan yang paling sesuai, yang paling benar. Ingat, hati-hati, yang di soal yang pertama yang disajikan adalah RNA terlebih dahulu, baru DNA. Jadi kalau dilihat gulanya RNA namanya ribosa, bener ya? Oke, yang nomor 1 bener. Yang nomor 2, basa nitrogennya Agus. Sedangkan DNA AGTS, bener ya? Wow, ya kan, DNA pakai T, RNA pakai U, bener ya? Oke, 1, 2, benar. Yang nomor 3, kadarnya RNA tetap kebalik. Kadarnya RNA berubah-ubah. Jadi nomor 3 salah. Nomor 4, struktur RNA helix panjang. Teng dong, salah. Struktur RNA pendek, iya kan ya? Single. 4 salah, 5 salah. 4 saya salah, 3 salah, 4 salah, 5. Letaknya RNA di nukleus, ada. Mitokondria, lah kalau DNA di mitokondria ada, nukleus ada. Tapi kalau sitoplasma lebih cocoknya di RNA. Jadi nomor 5 juga salah. Nomor 6 Mbak, terakhir. Fungsinya RNA berhubungan dengan sintesis protein? Yes. DNA, sintesis protein dan pewarisan sifat? Yes. Berarti jawabannya 1, 2, dan 6. Berarti jawabannya yang mana? 1, 2, 6 ada? Yes, ada. Jawabannya yang B. Oke? Gimana? Ready? Aman semuanya, say? Yes, itu adalah materi kita hari ini. Gimana? Soal-soal tadi? Lumayan sedikit ya. Lumayan banyak ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke part yang ketiga. Karena durasi. Jadi jangan lupa follow terus, jangan lupa cermati terus Canggih Biologi. Oke? Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.